Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jorgi Budiman Bangun dari kelas 1B Teologia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan bacaan saya yang berjudul Surat-surat Pseudo Paulus yang telah saya baca dari buku Pengantar Perjanjian Baru yang ditulis oleh Willy Marxsen dan diterbitkan oleh PT BPK Gunung Mulia, dan saya ambil dari halaman 214 sampai 272. Dimulai dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Bagian A, isi. Surat ini terbagi menjadi 4 bagian. Dimulai dengan pembukaan, ucapan syukur dan doa syafaat. Pembukaannya menyebutkan Paulus sebagai pengirimnya bersama-sama Timotius, saudara-saudara kita. Penerimanya adalah saudara-saudara kudus yang ada di Kolose. Dengan kata lain, tidak ada acuan tertentu yang jelas terhadap suatu eklesia atau gereja. Ucapan syukur memberikan kita sejumlah fakta menarik. Paulus mendengar mengenai iman saudara-saudara itu dan kasih mereka kepada semua orang kudus. Ini memberi suatu kesan menarik mengenai adanya suatu persekutuan yang harmonis. Pada subbagian kedua mengandung ringkasan kristologi dengan corak seperti nyanyian. Tidaklah mudah bagi kita untuk menemukan sejajaran gagasan demikian di bagian lain dari tulisan Paulus. Di sana sini memang ada kemiripan-kemiripan tertentu, tetapi secara keseluruhan bagian ini unik. Dalam subbagian ketiga, kristologi ini ditetapkan dan ditarik dari pembaca. Surat-surat itu ditunjuk kepada Timotius dan Titus, tetapi Kolose disampaikan oleh Epafras sendiri. Paling tidak begitulah kesan yang kita peroleh, meskipun kini sekali lagi tujuan surat itu adalah untuk mendukung wewenangnya. Dalam subbagian terakhir ini disajikan suatu diskusi mengenai jabatan kerasulan. Paulus berbicara mengenai penderitaannya dan dengan itu menambahkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. B. Keadaan gereja dan persoalan kepengarangan Kolose. Ajaran-ajaran sesat Ksonik Yahudi telah mempengaruhi dan merubah gaya hidup jemaat-jemaat di Kolose. Oleh sebab itu, diperlukan pertolongan dari luar, dan oleh karena itu Paulus datang untuk menolong jemaat di Kolose tersebut. Dengan kata lain, wibawa rasul itu pada akhirnya digunakan untuk membantu pergumulan ajaran sesat. Kesulitan terbesar untuk menerima kepengarangan Paulus ialah penafsiran pelayanan yang ada di dalam gereja dikaitkan dengan ajaran yang ada di dalam tradisi. Tentu sudah ada hipotesis sekretaris yang menunjukkan bahwa Paulus saat Paulus menjadi tahanan, menyerahkan penulisan surat itu kepada seorang sekretaris dan ia sendiri hanya menuliskan salam terakhirnya saja. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyebutkan bahwa surat ini benar-benar tulisan Paulus. Masuk ke bagian kedua, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Bagian A, hubungan antara surat Efesus dan surat Kolose. Bila kita membaca sekilas Efesus setelah membaca Kolose, akan tampak ada persamaan antara kedua surat ini. Persamaan yang sangat dekat ialah ketika Timotius disebut sebagai pembawa surat itu, yang harus memberitahukan kepada para penerimanya tentang keadaan Paulus dan menghibur hati mereka. Tetapi daftar salam yang panjang di Kolose tidak terdapat di Efesus. Bagian B, alamat surat. Bagian pembukaan muncul dalam dua bentuk, bahwa surat ini tunjuk dan diberikan kepada orang-orang kudus, juga orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi berbagai asumsi dan pendapat yang menyebutkan bahwa Pauluslah yang menuliskan kedua surat ini. Namun di sisi lain terdapat juga teori bahwa Efesus merupakan surat edaran yang dibawa Timotius keliling bersamanya. Bagian C, isi. Tujuan risalat ini adalah untuk memberikan petunjuk mengenai Una Sanca. Diawali dengan pembukaan ucapan syukur dan doa syafaat. Surat ini memiliki pola tradisional dan juga surat ini membahas tentang sesuatu yang menyangkut dalam surat-surat lain. Dengan kata lain, surat ini tidak memiliki bahasan khusus.
Kita masuk bagian ketiga, surat-surat pengembalaan. Surat-surat 1 dan 2 Timotius dan Titus berbeda dengan surat-surat perjanjian baru lainnya yang ditulis oleh Paulus dalam hal bahwa surat-surat itu ditunjukkan kepada seseorang. Hal yang sama pun berlaku kepada Filemon. Tetapi surat itu lebih merupakan surat pribadi daripada surat aturan kerasulan yang diberikan mengenai masalah pribadi Filemon. Sementara dalam ketiga surat ini, penerimanya dialamatkan sebagai para pejabat, sebagai gembala-gembala. Karena itulah sejak abad 17, surat-surat ini dikenal sebagai surat-surat pengembalaan. A. Penerima. Kemungkinan ia menjadi Kristen menurut pengaruh dari Paulus. 1 dan 2 Timotius dialamatkan kepada Timotius. Menurut 1 Tesalonika, Filipi dan 2 Korintus dan Filemon, Rasul itu menyebutkan bahwa dia adalah pengirim bersama dari sebuah surat yang juga rekan akrab serta utusan dari Rasul Paulus. Sedangkan Titus diutus oleh Paulus untuk mengunjungi jemaat di Korintus pada saat Paulus mengalami konflik. Kesamaan yang sungguh formal ini sesuai dengan kesamaan-kesamaan yang cukup banyak dalam kandungan 1 Timotius dan Titus. Bagian B, isi. Isi dari surat-surat pengembalaan ini banyak berisikan tentang aturan-aturan dan himbauan-himbauan Rasul Paulus kepada umat manusia. 4. Surat-surat kepada orang Ibrani. Seperti yang kelak kita lihat bahwa Ibrani jelas tidak dapat dianggap sebagai surat pseudo Paulus. Kita dapat menempatkannya di bagian ini karena pada abad-abad pertama gereja di abad pertengahan, surat Ibrani ini biasa dianggap sebagai sebuah surat Paulus. Bagian A, bentuk sastranya. Judul kepada orang Ibrani jelas bersifat sekunder. Namun ini berguna kendati sementara ini kita tidak perlu memperhatikan acuan khusus kepada para penerimanya untuk mencirikan dokumen ini sebagai sebuah surat. Bagian B, para pembacanya. Kenyataan bahwa Ibrani dikutip dari 1 Clement yang ditulis dari Roma tidak sungguh-sungguh menolong kita. Karena hal ini mungkin terjadi entah surat itu dikirim ke Roma atau ditulis dari Italia, atau juga masih ada cara lain yang memungkinkan surat tersebut tiba di sana. C. Tema kata-kata ancuran. Gagasan-gagasan khusus yang dipakai si pengarang untuk mengungkapkan pesannya, yang pada umumnya unik dalam konteks perjanjian baru. Hanya dapat dipahami bila kita ingat terus kepada para pembaca yang secara khusus dibayangkan si pengarang. Sasarannya ialah untuk memberikan pertolongan secara langsung pada para pembaca. D. Kepengarangan waktu dan tempat penyusunan. Ibrani sampai kepada kita secara anonim. Ada dua pendapat tentang kepengarangan surat Ibrani. Gereja purba di timur menganggapnya sebagai sebuah surat Paulus yang dituliskan dalam bahasa Ibrani dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Lukas. Sedangkan di barat, Barnabas pertama-tama diduga sebagai pengarangnya. Namun dari itu semua, kita tidak dapat memastikan tempat penulisan ataupun dari mana para penerimanya berasal. Entah penerima yang dimaksudkan ataupun yang sesungguhnya. Sekian video penjelasan dari laporan bacaan yang telah saya baca. Apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam materi saya mohon maaf dan saya menerima segala kritik dan saran yang mendukung untuk kedepannya sebagai acuan agar kita dapat menampilkan dan menyajikan laporan bacaan yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan shalom.